di depan. Laskar berbaris di depan. Sallu ala Nabi. Siap dengarkan ceramah. Siap tertib. Siap kompak. Siap damai. Takbir. 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 Mohon yang tidak berkepentingan di panggung agar turun sebentar. Silakan turun karena panggungnya kapasitasnya sedikit. Silakan. Sudah jangan ada yang salaman dulu ya. Sudah jangan ada yang salaman dulu ya. Biar tenang dulu. Semua tertib, tertib. Jangan ada yang bicara. Jangan ada yang bicara, semua tertib. Sudah, jangan ada yang bicara, semua diam. Saya terima tantangan yang keempat. Telah preman, telah kekerasan. Imam, kau bilang kau punya telah kekerasan. Kau bilang siapa beli, kau borong. Saya baru Smith mengalir dalam tubuh saya 7 darah Indonesia Timur, 7 darah Republik Indonesia. Saya 7 darah Indonesia Timur, 7 darah Republik Indonesia. Saya tampar kamu dengan celah yang keempat, yaitu preman. Baik, satu Saya katakan kepada panitia, Anda sudah dengarkan ceramah saya? Ajak semua muslim yang ada di Pontianak, apakah itu Melayu, apakah itu Dayak Islam, apakah itu Bugis, Buton, Makassar, termasuk Madura, juga Banjar, saudara. Banjar juga penduduk asli Kalimantan, saudara. Kumpulkan semua di masjid depan Kesultanan. Saya mau bicara. Kumpulkan umat Islam, saudara. Begitu kumpul, saya minta mereka bawa senjata yang mereka punya. Bawa semua senjata. Saya ceramah lewat mikrofon di dihubungkan yaitu dengan speaker masjid, saudara. Saya katakan di situ, hei umat Islam yang ada di Pontianak, jangan lepas senjata kalian. Persenjatai diri kalian semua, bersatu. Jangan sampai kalian letakkan senjata sebelum Dayak-Dayak itu kembali ke kampungnya. Selama mereka tidak letakkan senjata, haram kalian untuk meletakkan senjata. Kalau mereka nyerang, serbu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pelita yang dirahmati Allah ya. Ketemu kembali dengan channel ini, semoga sahabat pelita dalam kondisi sehat walafiat dan tentunya masih dalam limpahan dan lindungan yang maha kuasa. Dalam video ini kita sama sekali tidak mau menyudutkan kelompok si A, kelompok si B tentang apa yang terjadi, entah itu kemarin, entah itu yang baru saja sekarang ya, tentang statement-statement para petinggi di negara kita yang mungkin banyak orang-orang tersentil ya dengan ucapan-ucapannya. Tetapi dalam video ini sekali lagi tidak ada maksud untuk menyudutkan pihak manapun. Jadi buat sahabat pelita langsung saja disimak keseluruhan videonya ya. Karena apa? Ketika kita melihat hanya sebatas cuplikan video, takutnya terjadi kesalahpahaman dalam memahami mungkin sebuah video yang sempat beredar di media sosial. Jadi alangkah baiknya menonton videonya sampai dengan selesai, biar apa ya tadi itu, kita tidak gagal paham. Apabila sudah terjadi kesalahpahaman dalam menanggapi sebuah video, nantinya juga terjadi kerancuan dalam pemikiran ketika kita memberikan argumentasi tentang video ini. Jadi
sekali lagi ditekankan untuk menyimak videonya sampai dengan selesai. Nah, sahabat pelita, biar tidak gagal paham, langsung saja kita simak bareng-bareng. Tetapi sebelum kita lanjut, buat Anda yang belum dukung channel ini, mohon dukungannya dengan cara di like, di share, dan subscribe-nya. Tombol loncengnya juga diaktifkan biar Anda tidak ketinggalan kabar info terbaru dari channel ini. Monggo disimak videonya. Ini dia, silakan. Panggung rubuh. Tolong turun di bawah, kita lihat bareng-bareng, kita dengarkan bareng-bareng. Tolong laskar berbaris di depan. Tolong laskar berbaris di depan. Laskar berbaris di depan. Sallu ala Nabi. Siap dengarkan ceramah. Siap tertib. Siap kompak. Siap damai. Takbir. 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 Mohon yang tidak berkepentingan di panggung agar turun sebentar. Silakan turun karena panggungnya kapasitasnya sedikit. Silakan. Sudah, jangan ada yang salaman dulu ya. Jangan ada yang salaman dulu ya. Biar tenang dulu. Semua tertib, tertib. Jangan ada yang bicara. Jangan ada yang bicara, semua tertib. Sudah, jangan ada yang bicara. Semua diam. Semua diam, jangan ada yang bicara. Diam. Ayo tertib. Sallu ala Nabi. Siap tertib. Takbir. Jangan ada yang di panggung, suruh duduk rapi. Kalau tidak rapi, Habibana pulang lagi. Tolong minta rapi.
ini acara ditekan. Selama tahun acara ditekan, kapan kamu datang? Udah berjalan bulan, terbalik kan? Alhamdulillah, guru kita Al-Habib Bahar bin Ali bin Semi berkenan hadir ke tempat ini. Oleh karena itu, dengan keadaan beliau yang capek luar biasa, barusan perjalanan sebenarnya sudah mau pulang, kemudian putar balik ke tempat ini. Nah, oleh karena itu, Jangan sampai anak sampai di sini ditekan, ternyata enggak, ada yang masuk, kita bohong nanti. Ditekan apa nama barat? semua diam. Jangan bohongin nama. Jangan bohongin, biar yang datang, jangan. Kalau pengamanan, bilang pengamanan. Kepada seluruh jamaah, perhatikan. Tadi saya udah arah pulang. Saya sebentar di Tanara, saya udah arah pulang. Saya ditelepon. Sebenarnya saya nggak mau datang gini sekarang. Saya ditelepon oleh panitia dan mengatakan bahwa saya Beb, nanti kalau Habib nggak datang bagaimana Beb? Acara kita ini ditekan. Saya nggak tahu kalau ngomongnya itu benar ditekan atau enggak, karena saya orangnya paling nggak bisa ditantang. Kalau ada aparat yang mau tekan acara, pasti saya datang ke acara tersebut. Saya nggak tahu ditipu, nggak tahu benar, nggak tahu enggak ditekannya, sehingga saya datang. Itu alasan pertama. Alasan kedua, karena cinta saya kepada kalian sebagai umat Nabi Muhammad. Intinya sedikit yang saya sampaikan. Sampai tadi panitia ini ngomong, walaupun Habib bukan ceramah nggak apa-apa, ya udah saya usah ceramah, udah datang, cukup lagi saya. Panitia yang ngomong, bagaimana kalian? Laki-laki pun dipegang omongannya. Saya semalam ceramah di Jampang Surali baru sampai pondok jam 8 pagi, udah banyak tamu, berangkat lagi ceramah. Panitia ngomong, walaupun Habib datang cuma duduk aja, ini sudah duduk. Saya tutup ya. Panitia kan ngomongnya begitu. Kami cinta Habib. Panitia ngomongnya begitu, cukup Habib duduk aja. Anak bilang bubarin aja acara, kasihan jamaah udah nunggu lama. Kata panitia jangan deh, Habib datang dong deh. Kami rela nunggu Habib. Walaupun Habib datang aja nggak usah ngapa-ngapain, yang penting jamaah lihat Habib senang udah cukup lihat. Saya terima tantanganmu yang keempat. Terah preman, terah kekerasan. Ingat, kau bilang kau punya terah kekerasan. Kau bilang siapa beli, kau borong saya. Baru Smith mengalir dalam tubuh saya 7 darah Indonesia Timur, 7 darah Republik Indonesia. 7 darah Indonesia Timur, 7 darah Republik Indonesia. Saya tantang kamu dengan terah yang keempat, yaitu preman. Fight 1. Saya orang Islam, bukan iblis. Sampai kiai kok katakan iblis. Turun. Tinggal tembayai. Saya orang Islam, bukan iblis. Turun. Orang Islam katakan iblis. Turun.
Pengajian kok. Itu bukan usahawan kiai kalau ngomong iblis. Bukan sahabat kiai. Tadi saya udah arah pulang. Saya sebentar di Tanara. Saya udah arah pulang. Saya ditelepon. Sebenarnya saya nggak mau datang di Nentara. Saya ditelepon oleh panitia dan mengatakan bahwa saya nanti kalau Habib nggak datang, gimana acara kita ini ditekan. Saya nggak tahu kalau ngomongnya itu benar ditekan atau enggak, karena saya orangnya paling nggak bisa ditantang. Kalau ada aparat yang mau tekan acara, pasti saya datang acara tersebut. Saya nggak tahu ditipu, nggak tahu benar, nggak tahu enggak ditekannya, sehingga saya datang. Itu alasan pertama. Alasan kedua, karena istiqam saya kepada kalian sebagai umat Nabi Muhammad. Intinya sedikit yang saya sampaikan. Sampai tadi panitia ini ngomong, walaupun Habib ceramah nggak apa-apa, ya udah saya usah ceramah, udah datang, cukup lihat oleh saya. Panitia yang ngomong, tapi tanya dia. Laki-laki itu dipegang omongannya. Saya semalam ceramah di Jalan Surali baru sampai pondok jam 8 pagi. Udah banyak tamu, berangkat lagi ceramah. Tadi dia ngomong, walaupun Habib datang cuma duduk aja, ini sudah duduk. Duduk ya. Tadi dia ngomong, ingin sampaikan kepada PWI Laskar Setan yang ada di sini. Di sini. Ya. Dan antek-anteknya siapapun, mau polisi kayak yang dukung, mau tentara kayak yang dukung, mau jawara kayak yang dukung, siapapun yang mendukung, kita orang nggak pernah cari musuh, betul? Pernah nggak kita cari musuh? Kita orang nggak pernah cari musuh. Kita orang nggak ngarep ada musuh, nggak mau cari musuh. Tapi kalau musuh datang duluan, ingin menghalangi, ingin menghalau, ingin membubarkan, maka kami tidak akan lari. Kami akan berjuang, tak akan berhenti sampai mati, tak akan mundur walaupun jasad kami harus hancur, saudara-saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Indonesia merdeka, merdeka, hidup rakyat. Oleh karenanya saya tanya, siap lawan ormas pemecah belah bangsa? Siap lawan Laskar Setan yang suka mengadu domba? Siap lawan? Maju atau biarkan? Maju atau biarkan? Siap hancur? Kurang keras, siap hancur? Siap mati? Siap binasa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebab adu domba pribumi pendatang bahaya, saudara. Masyarakat Madura pernah mengalami, saudara, bagaimana peristiwa Sampit, bagaimana peristiwa Sambas, saudara, bagaimana orang di Kalimantan dihasut, diprovokasi. Madura itu pendatang, usir aja. Madura itu pendatang, bukan asli Kalimantan, usir aja pulang. Saudara, akhirnya apa yang terjadi? Dengan keji, jahat, biadab, brutal, banyak warga Madura yang dibunuh secara sadis. Betul? Biadab tidak? Biadab tidak? Nih, adu domba pribumi pendatang, saudara. Nggak boleh. Orang-orang Madura yang di Kalimantan itu, saudara, ada yang udah nggak bisa bahasa Madura. Betul? Betul, ada yang udah 3 keturunan di sana. Dari kakeknya, bapaknya sendiri, saudara, udah nggak tahu Madura. Cucunya udah nggak tahu Madura. Mereka diusir dari tanah kelahiran mereka. Bukan hanya diusir,
saudara, dibakar rumahnya, dibunuh, dipenggal, biadab. Makanya setelah peristiwa itu, saudara, saya keliling Kalimantan. Saya satukan semua muslim-muslim di Kalimantan, saudara. Yang Banjarnya, yang Bugisnya, saudara, yang Melayunya, saudara. Begitu juga orang-orang Kutainya, saudara. Semua kita lakukan gerakan. Kalian umat Islam, kalian bersaudara, nggak boleh diadu domba. Saya ingat beberapa tahun yang lalu, saudara. Begitu saya masuk Pontianak, saudara, ada oknum gubernur saat itu, saudara. Nah, gubernurnya ini, saudara, Cina Dayak. Dia provokasi orang-orang Dayak. Dia katakan Habib Rizik ini berbahaya. Habib Rizik ini pemecah belah. Akhirnya apa yang terjadi, saudara? Dia datangkan hampir 2-3 ribu masyarakat Dayak dari pedalaman. Turun ke kota Pontianak. Saya dakwah di Pontianak. Hari pertama saya dakwah, hari kedua saya dakwah, ketiga saya dakwah. Saya diundang, saudara, oleh paguyuban masyarakat Melayu, saudara. Begitu hari terakhir, jam 7 pagi, saya ke bandara mau pulang. Ternyata di jam yang sama, ribuan suku Dayak ini turun di tengah kota Pontianak dengan segala macam senjata, mandaunya, parangnya, panahnya, tombaknya. Mereka cari saya. Mana Habib Rizik? Dia kejar, saudara. Saya nggak tahu ada kejadian itu, saudara. Saya duduk tenang, sudah di bandara. Emang kalau nggak tahu enak ya? Kalau nggak tahu enak ya? Enak. Kalau tahu kan bingung ya. Saya tenang, nggak ada urusan, saudara. Nah, begitu pesawat saya terbang jam 7.30, saudara. Ini panitia yang nganter saya dari bandara pulang. Mereka kaget, saudara, melihat seluruh baliho saya dibakar. Baliho selamat datang Habib Rizik, dakwah di masjid ini, dakwah di sini, dibakar. Marah orang-orang Dayak ini karena nggak dapat untuk membunuh saya. Tapi ini nggak semua Dayak. Ini hanya oknum Dayak yang dikumpulkan oleh gubernur dan yang agamanya bukan Islam, saudara. Ingat, orang Dayak yang agama Islam juga banyak. Nah, tapi biasanya orang Dayak yang sudah masuk Islam nggak mau disebut Dayak. Mereka biasanya sebut diri mereka ya Kutai, ya Melayu, saudara, dan seterusnya. Singkat cerita, ini setelah peristiwa Sambas, saudara. Nah, singkat cerita, saya turun pesawat di Bandara Cengkareng, ditelepon oleh panitia. Habib, izinkan kami, berikan kami komando. Ribuan Dayak turun di jalan, menghancurkan semua baliho Habib, dan mereka mengancam kampung-kampung muslim. Akhirnya saya katakan, saudara, memang saya ceramah begini nih soal persatuan, saudara. Saya katakan kepada panitia, Anda sudah dengarkan ceramah saya? Ajak semua muslim yang ada di Pontianak, apakah itu Melayu, apakah itu Dayak Islam, apakah itu Bugis, Buton, Makassar, termasuk Madura, juga Banjar, saudara. Banjar juga penduduk asli Kalimantan, saudara. Kumpulkan semua di masjid depan Kesultanan. Saya mau bicara. Kumpulkan umat Islam, saudara. Begitu kumpul, saya minta mereka bawa senjata yang mereka punya. Bawa semua senjata. Saya ceramah lewat mikrofon dihubungkan yaitu dengan speaker masjid, saudara. Saya katakan di situ, hei umat Islam yang ada di Pontianak, jangan lepas senjata kalian. Persenjatai diri kalian semua, bersatu. Jangan sampai kalian letakkan senjata sebelum Dayak-Dayak itu kembali ke kampungnya. Selama mereka tidak letakkan senjata, haram kalian untuk meletakkan senjata. Kalau mereka nyerang, serbu. Kita sampaikan, saudara. Akhirnya dua kekuatan ini berhadap-hadapan. Saya ditelepon oleh Kapolda, saya ditelepon oleh Pangdam di Kalimantan Barat, saudara. Pertama Kapolda yang telepon, Habib, tolong bantu kami. Apa yang mesti dibantu? Ini dua kekuatan, Beb, ini sudah mau pertumpahan darah. Lalu saya minta Habib berikan komando lewat speaker masjid,
supaya umat Islam pulang ke rumah. Letakkan senjata mereka. Biar nanti kami yang urus. Ini orang-orang Dayak biar kami pulangkan. Nah kemudian setelah itu ditambah, saudara, yaitu panglimanya, pangdamnya bicara, Habib, saya panglima di sini. Saya sepakat dengan dengan Kapolda. Tolong Beb, umat Islam disuarakan saja, pulang aja, kami yang tangani Beb. Saya tolak, saudara. Saya bilang, maaf Jenderal, saya pengalaman di Ambon, saya pengalaman di Poso. Begini cara kalian memberikan komando. Saudara kami di Poso diserukan oleh tentara, oleh polisi, hei umat Islam, kembali ke rumah, tidak ada apa-apa, aman, letakkan senjata. Sorenya pondok pesantren Wali Songo diserbu oleh Laskar Kristus, 60 santri dibunuh, santri perempuan diperkosa, kiainya dibakar, masjid dihancurkan. Saya sampaikan di Ambon begitu juga, kami letakkan senjata, terus mereka serang kami. Nggak bisa Pak Kapolda, nggak bisa Pak Pangdam, kalian lucuti dulu senjata mereka. Ambil itu semua senjata orang-orang Dayak, suruh mereka pulang. Kalau mereka sudah pulang, saya janji, saya akan minta kepada umat Islam, pulang, letakkan senjata. Takbir. Enak aja orang Islam disuruh taruh senjata, saudara. Oh Pak Kapolda marah, Pangdam marah. Enggak, saya ngomong lagi di speaker, umat Islam jangan letakkan senjata, siapapun yang minta. Mau Kapolda, mau Pangdam, jangan letakkan senjata. Tapi kalian gak boleh nyerang. Kalau diserang, serang lagi. Umat Islam bertahan, saudara. Dari pagi sampai jam 10, sampai zuhur masih bertahan. Sekitar jam 2 siang, pasukan Dayak ini ngacak-ngacak pasar. Ibu-ibu yang berjilbab ditarik jilbabnya, saudara. Pasarnya umat Islam ditendang, diobrak-abrik. Nah saat itu saya ditelepon lagi, Habib, ini bagaimana? Mereka sudah mengganggu ibu-ibu kita. Ini ada ibu-ibu kita yang ditarik jilbabnya, ditendang, dianiaya. Nah, di situ saya sampaikan lagi, kalau mereka sudah melakukan penyerangan, penindasan, penganiayaan kepada wanita-wanita kita, serbu. Umat Islam ribuan nyerbu, saudara, ke tengah kota, ke jalan Gajah Mada yang ada di Pontianak. Perang, saudara. Begitu perang, hanya baru 15 menit, saudara, 2 Dayak mati, 6 Dayak luka parah, saudara. Begitu 2 mati, 6 luka parah, bubar, mabur mereka ke rumah masing-masing, saudara. Umat Islam kalau bersatu nggak kalah. Betul. Saat itu yang bersatu, saudara, ada Madura, ada Bugis, ada Banjar, ada Melayu. Kita satukan. Jangan ente ribut dong. Jangan Madura yang dibantai dong, saudara. Akhirnya terjadi peperangan, saudara. Jam 5 sore mereka lari, yaitu ke rumah adat mereka. Namanya rumah adat Betang, saudara. Rumah Betang itu rumah adat Dayak, saudara. Nah begitu mereka lari ke sana, diserbu oleh umat Islam, direbut itu rumah Betang. Akhirnya mereka lari. Nah menjelang maghrib saya ditelepon lagi, Habib, kami sudah berhasil merebut markas mereka. Saya minta izin, Habib, kami ini Hulu Balang Melayu minta izin, kami mau bakar ini rumah Betang. Saya katakan jangan. Kalau kamu bakar, berarti kamu mengumumkan perang kepada seluruh Dayak satu pulau Kalimantan. Kan yang salah nggak semua Dayak, yang salah kan ini preman-preman Dayak. Ada 2000-an yang turun, jangan. Apalagi di dalam rumah Betang ada anak-anak, ada ibu-ibu yang ditinggal sama suaminya lari pontang-panting, saudara. Mau perang bawa anak, bawa bini. Dia pikir dia pasti menang, saudara. Nah kita katakan kepada Hulu Balang Melayu, itu perempuan anak-anak kumpulkan, masukkan ke bis, pulangkan mereka ke kampung mereka. Tidak boleh diganggu. Rumah Betang kuasai, nggak boleh sampai rumah Betang dibakar. Hulu Balang Melayu minta izin lagi. Kalau begitu Habib, bagaimana kalau rumah gubernur yang kami bakar? Saya jawab, setuju. Takbir. Karena gubernurnya provokator, saudara. Gubernurnya Kina Dayak, saudara. Kafir bukan Islam, dia provokator. Mengadu domba umat Islam dengan Dayak, saudara. Kurang ajar.
diserbu saudara oleh umat. Tapi dari situ saudara, sudah ada 700 BKO Brimob didatangkan dari Jakarta saudara. Dari siang mereka sudah didatangkan saudara. Akhirnya dijegat, dibubarkan kita dengan tembakan-tembakan. Umat Islam gak berhasil membakar daripada kantor gubernur saudara. Nah besok paginya di mana-mana di kota Pontianak muncul spanduk. Apa bunyinya? Spanduk Dayak. Damai yuk. Ya kalau udah kalah ngajak damai. Damai yuk. Nah akhirnya semua pimpinan Islam diundang oleh Kapolda, oleh Pangdam, ngadep ke gubernur. Habis gubernur dilabrak oleh tokoh-tokoh Islam. Anda kalau mau ngadu domba di sini, Anda jangan jadi gubernur di sini. Kami nggak pernah punya permasalahan dengan orang Dayak. Kami selama ini berhubungan dengan orang Dayak dengan hubungan yang baik, hubungan yang bagus. Ini gara-gara kalian ngadu domba. Cukup sudah. Jangan lagi adu domba, yaitu antara warga yang ada di Kalimantan. Akhirnya gubernur saudara minta maaf dan gubernur berjanji untuk tidak melakukannya lagi. 3 bulan kemudian kita gelar tablik akbar besar-besaran lagi. Saya datang lagi saudara. Kita datang, kita bikin di tengah lapangan luas. Kita mau tahu siapa yang mau bubarin pengajian, siapa yang mau serbu kami, siapa yang mau bunuh kami. Ayo turun. Gak ada yang turun saudara. Kita bikin ribuan umat Islam. Itulah pentingnya bersama. Saya mau tanya, persatuan bagus tidak? Persaudaraan bagus tidak? Takbir. Shallu ala Nabi. Hampir terjadi di Kalimantan Timur di Samarinda. Setelah selesai Pontianak, sebulan kemudian saya ke Samarinda saudara. Saya ceramah di beberapa tempat, mau ada acara besar di Islamic Center. Dayak-dayak non muslim sudah ya turun, nolak, ngancam. Kalau Habib Rizik ke Islamic Center akan kami jagat, akan kami bunuh. Turun mereka saudara. Sekitar 1.000 orang turun, macam-macam senjata, datang ke kantor gubernur. Gubernur harus tutup Islamic Center. Gak boleh Habib Rizik untuk berceramah. Rencana ceramahnya besok malam saudara. Saya nggak tahu ada demo semacam itu saudara. Saya habis ceramah malam itu, saya pulang ke hotel. Saya nggak tahu ada demo. Besok paginya saudara, acara malam pagi, datang kepala suku Kutai saudara, asli Dayak Kalimantan. Habib, kami dengar ini ada orang-orang Kalimantan yang mengaku-ngaku sebagai Dayak mau bubarkan pengajian Habib nanti malam. Saya bilang, oh ya, saya baru dengar kabar. Begini Habib, saya ini preman, saya keluar masuk penjara, saya sering bunuh orang. Tapi kalau Habib mau diganggu pengajiannya, ntar malam saya akan turunkan pasukan saya. Kita siap perang lawan mereka Habib. Takbir. Pulang ini yang dari Kutai, datang lagi yang dari Bugis. Saudara, Habib kami masyarakat Bugis, nanti malam siap untuk menurunkan pasukan untuk perang lawan mereka. Jalan yang Bugis, datang lagi yang Banjar. Habib, bukan mereka lagi yang asli Kalimantan, kami Banjar juga asli Kalimantan. Kami nggak reda. Mereka seenak-enaknya untuk menolak Habib. Mereka ngundang pendeta, kita nggak ganggu. Mereka ngundang misionaris, kita nggak ganggu. Gereja mereka bikin acara, kita nggak ganggu. Kenapa kita mau bikin mereka ganggu? Malam nanti kami akan turunkan semua anak-anak kami dengan senjata lengkap Habib. Satu-satu datang berbaiat untuk perang saudara. Nah kemudian datang lagi saudara, yaitu dari suku Makassar ini saudara. Nah, begitu datang saudara, sekitar jam 3 datang lagi dari suku Madura saudara. Madura nggak ketinggalan saudara. Datang dari suku Madura. Habib, saya ini dari Madura Habib. Madura ini Habib, sekelak-kelak ke Madura cinta Habib. Sekelak-kelak ke Madura biar nggak sholat, kalau Islam diganggu ya kita bunuh Habib. Betul, betul. Nanti malam kami akan turun Habib. Semua Madura yang ada di Kalimantan Timur turun untuk menghadapi mereka Habib. Singkat cerita, malam habis Isya saudara, saya keluar dari hotel, luar biasa ribuan orang. Ini bukan mau ngaji, mau perang.
saudara. Wah, bawa macam-macam, yang Madura bawa celurit, saudara. Udah macam-macam. Yang Kutai, yang Dayak Muslimnya bawa mandau. Dayak Muslim banyak yang ikut, saudara. Mereka pakai ikat kepala merah, saudara. Ikut rame-rame. Saya pikir kok nggak jadi ngaji, kok jadi begini. Ini mau tabligh akbar. Saya diantar rame-rame, ribuan, saudara. Masuk ke dalam masjid. Ternyata di dalam masjid udah penuh umat, saudara. Jadi yang ngaji ribuan, yang mau perang ribuan juga. Jadi yang mau perang nih nggak ada masuk ke masjid. Habib ngajar lagi di masjid. Habib tabligh akbar aja. Kita urusannya perang di depan, Habib. Subhanallah, bersatu umat, saudara. Anak kita berdakwah, ada 10.000 lebih yang hadir dalam Masjid Islamic Center, saudara. Selesai ngaji, saya keluar. Berarti udah selesai dong. Mau pulang, betul? Saya dijegat. Ini yang pada mau perang. Habib, musuh gak datang, Habib. Kok perang gak jadi? Wah, ini gak seru kalau begini, Habib. Nah, jadi bagaimana? Habib naik di mobil kami. Mobil bak terbuka, saudara. Ini udah jam 1 pagi. Mau ngapain? Kita keliling kota Samarinda. Kita cari mereka-mereka yang nantengin perang. Ya saya tolak, nggak enak, orang udah mau perang. Nah, nanti membuat orang jadi patah hati, betul? Betul? Saya diri di atas mobil kita, saudara. Dikawal yang pakai motor, pakai mobil, saudara. Wah, senjata. Polisi udah ngumpet semua, saudara. Nggak ada polisi di situ, saudara. Keliling kita semua kota Samarinda sampai pinggir-pinggirnya. Mana kita cari? Siapa itu yang nantang perang? Nggak ada. Alhamdulillah. Nah, jelang subuh baru saya sampai di hotel diantar. Mereka tunggu. Nah, karena besok siangnya saya pulang, saudara. Nah, setelah itu baru mereka datang ke gubernur. Mereka minta maaf. Mereka bukan mau bermusuhan. Kenapa mereka takut? Umat Islam bersatu. Semua suku bersatu, saudara. Dayak Muslimnya, Melayunya, Ambonnya, Bugisnya, Makassarnya, saudara. Semua bersatu. Belum dari Maduranya, Jawa, saudara. Semua bersatu. Kalau kita bersatu, nggak ada orang kafir berani lawan kita, betul? Takbir. Maka itu sebelum saya akhiri, saya mau tanya sekali lagi, siap bersatu? Siap bersaudara? Takbir. Kalau kita bersatu bersaudara, nggak bakal ada tuh peristiwa Sambas, nggak ada itu peristiwa Sampit, nggak ada, nggak usah khawatir, saudara, nggak ada peristiwa Ambon, peristiwa Poso, nggak bakal terulang lagi. Syarat kita wajib untuk bersatu. Nah, maka itu saya mau tanya sekali lagi, siap bersatu? Mau dipecah belah tidak? Mau dipecah belah tidak? Baik, saya mau tanya, habaib di Indonesia penjajah bukan? Penjahat bukan? Betul? Jadi kalau ada yang mengatakan habaib itu penjajah, ngawur tidak? Kile tidak? Kile tidak? Kile tidak? Maka itu saya minta umat Islam di Madura, bersatulah. Insya Allah. Baik. Sahabat pelita yang dirahmati Allah ya, keseluruhan video sudah kita simak bareng-bareng ya. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari apa yang sudah kita tonton dan kita bisa menjadikan sebuah pelajaran, entah itu dalam hidup kita, entah dalam kegiatan kita sehari-hari, bahkan dalam bertutur kata. Banyak orang terkeliru ketika menanggapi sebuah video, banyak orang terkeliru ketika melihat ya, entah itu antara suka dan tidak suka. Yang namanya ketika menonton video itu pastinya sumber-sumber berita yang mungkin ada yang pro, ada yang kontra. Yang namanya berita ya pasti yaitu tadi ada pro dan kontranya, dan di sini kita tekankan apabila kita kontra ketika memberikan sebuah argumen, sekali lagi ketika kita berdiskusi itu harusnya menyatukan misi, biar apa ya, persatuan dan kesatuan kita itu tetap terjaga, sahabat pelita ya. Banyak dari kalangan kita itu ya, sekali lagi ketika pro dan kontra, yang kontranya itu karena mungkin kurang suka, yang ketika pro itu janganlah memandang atau melihat sesuatu dari kacamata Anda sendiri dan memaksakan kehendak ketika memberikan sebuah argumen. Orang ketika mencintai membabi buta itu semua yang mungkin
keluar dari apa yang sudah disampaikan. Mungkin ada sosok yang mungkin dicintai ya dalam video ini. Satu contoh lah, orang-orang yang mungkin selalu memberikan ceramah dan lain sebagainya. Dan orang itu kebetulan merupakan idola ya, junjungan lah katakanlah ya, seperti itu. Sehingga apapun yang keluar dari mulutnya ataupun ucapan-ucapannya itu selalu dibenarkan, walaupun kadangkala itu ada unsur yang mungkin kesalahan ya dalam memberikan wejangan, memberikan tausiah dan lain sebagainya. Jadi tekankan ketika melihat sesuatu ataupun mendengarkan sesuatu itu, lihat, dengarkan apa yang dibicarakan, bukan lihatlah siapa yang berbicara. Karena ada kerancuan ketika kita melihat siapa yang berbicara, pastinya begitu. Karena di kalangan kita itu ketika melihat ketika ada orang yang memberikan sebuah nasihat ataupun sebuah petunjuk, pasti akan dilihat siapa orangnya, bukan apa yang dinasihatkan. Inilah ya, sekali lagi yang ditekankan, jangan melihat sosok, tetapi dengarkan apa yang disampaikan. Walaupun sosok itu mungkin ya dalam pandangan kita itu merupakan seorang yang alim, yang mungkin ya dalam kacamata kita itu tidak pernah melakukan kesalahan, tetapi apabila memberikan statement ataupun nasihat ada unsur kekeliruan, langsung katakan, oh salah, bukan begitu ya. Walaupun kita meminta nasihat, tetapi apabila nasihat itu malah menjerumuskan, kita pun bisa menolaknya, sahabat pelita ya. Karena dalam diri kita itu harus bisa berpikir secara nalar, sahabat pelita ya. Dan tentunya banyak dari kalangan-kalangan kita itu selalu yang mungkin dalam ranahnya dianggap sebagai alim, ulama dan lain sebagainya, tetapi dalam konteksnya itu selalu membuat keonaran, entah itu memprovokasi jamaahnya untuk tidak setuju dengan pemerintahnya dan lain sebagainya. Kan banyak seperti itu ya, mengajak mengadu domba antar sesama. Dari sinilah kita harus paham, harus jeli dan bisa mengkoreksi apa yang harus kita sortir ya, apa yang harus kita simak ya. Jadi buat sahabat pelita yang dirahmati Allah, gunakan akal pikiran yang waras, biar apa? Biar tidak konslet. Terima kasih sudah klik video ini, dan apabila video ini bermanfaat, jangan lupa di like, di share sebanyak-banyaknya, dan tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Di akhir video sekali lagi izinkan saya mohon maaf yang tak terhingga apabila ada unsur kata-kata saya yang mungkin kurang berkenan di hati Anda, karena yang namanya orang itu ketika memberikan ucapan, memberikan salam itu mungkin ada yang terkeliru. Jadi sekali lagi izinkan saya mohon maaf yang tak terhingga. Di akhir video terima kasih dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.